Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Firgiansyah dari kelas C, Pendidikan Geografi 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi KTSP dan kurikulum 2013 dalam guna memenuhi tugas ITS pada mata kuliah TLA kurikulum dan buku teks geografi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Dalam presentasi kali ini terdapat tiga pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian KTSP dan kurikulum 2013. Yang kedua, perbedaan dan persamaan KTSP dan kurikulum 2013. Dan yang terakhir atau ketiga, kekurangan dan kelebihan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian KTSP dan kurikulum 2013. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis dinamakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang kedua, kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran atau program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh. Berikutnya, perbedaan dan persamaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Perbedaan KTSP. Pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu untuk semua jenjang. Yang kedua, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri untuk memiliki kompetisi sendiri untuk semua jenjang. Yang ketiga, bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain untuk jenjang SD. Yang keempat, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda untuk semua jenjang. Yang terakhir, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah atau separate curriculum untuk jenjang SD. Berikutnya perbedaan K 2013. Yang pertama, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Yang kedua, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas untuk semua jenjang. Bahasa Indonesia sebagaimana pengelah mapel lain atau sikap keterampilan berbahasa untuk jenjang SD. Yang terakhir, semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan yang sama atau saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar untuk semua jenjang. Persamaan KTSP dan 2013. Kurikulum 2016 dan kurikulum 2013 sama-sama menanamkan teks sebagai butir-butir kompetisi dasar. Yang kedua, untuk struktur kurikulumnya baik pada KTSP atau pada 2013 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas. Yang ketiga, beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Yang keempat dan terakhir, terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Kekurangan KTS dan kelebihan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Kekurangan KTSP yang pertama, kekurangan sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2016 terbentur pada masing-masing minimal kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum KTSP baik di atas kertas maupun depan kelas. Berikutnya, kekurangan K13. Pemerintah seolah-olah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, proses
Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Berikutnya, kelebihan KTSB. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang berikutnya, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap kelompok sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang diakseptabel bagi kebutuhan sekolah. Yang terakhir, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, kelebihan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang berbasis alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetisinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk kerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu. Berikutnya, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetisi boleh menjadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, pengusaha, pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan maupun pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama dengan berkaitan dengan keterampilan. Sekian presentasi pada materi kali ini, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.